yang dipakai oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri yang bukan di negaranya sendiri. Yusuf orang mana? Ayo. Ibrani. Betul. Siapa tadi yang tinggal Ibrani? Siapa namamu? Siapa nama? Yoel. Ibrani. Tetapi dia menjadi Perdana Menteri di mana? Di Mesir. Ayo. Dia menjadi wakil raja di Mesir yang bukan negaranya sendiri. Jadi perhatikan, ketika kita tetap dalam firman, ketika dia difitnah, ketika dia dirayu oleh Potifar, ujuk-ujuk, dia tidak tergoda, tapi dia tidak mau tetap di dalam firman. Setelah itu difitnah sama istrinya Potifar, Papa, aku mau diperkosa. Padahal siapa yang mau perkosa yo? Siapa yang maksa yo? Istri dia sendiri. Kemudian difitnah menjadi narapidana. Loh, kok sama ya sama Angel? Masuk penjara juga. Tapi dengar, Yusuf menjadi tahanan karena mempertahankan firman. Beda kan? Nah, perhatikan, di dalam tahanan, perhatikan. Makanya tadi firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Yusuf ketika dia jadi budak di Potifar, dia menjadi kesayangannya Potifar. Ketika di dalam penjara, Yusuf menjadi kesayangannya kepala penjara. Sehingga dia karena rajin, karena dia melakukan. Jadi kita lihat, kalau kalian mau jadi dokter, mau jadi artis, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, jangan dulu pikirkan itu. Kita percaya saja Tuhan pasti akan berikan itu, tetapi lakukan segala sesuatu apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sukacita. Amin. Amin. Begitu dong. Bayangkan kalau hari begini khotbahnya kayak si Ajis, saudara-saudara, puji Tuhan, tidak akan percuma lomba kita. Oke, sekarang kita akan melihat firman apa itu. Firman Tuhan itu digambarkan seperti apa? Gambarnya mana tema? Ya, mercon nih. Kok kayak mercon di firman ya sih? Waduh. Ini yang pertama. Apa ini? Benih. Coba lihat di situ ada catatannya. Catatannya. Oke. Ada ballpoint semua? Ada ballpoint semua? Catat di situ, tulis dulu sekarang. Matius 13. Ya, supaya mencatat. Matius 13. Namanya sekolah Injil Ibu. Harus mencatat, harus berhitung. Sudah dapat? Ayat yang ke-38. Sudah? Oke, kasih mati dulu. Sudah dapat semuanya? Oke, Alkitabnya jadi itu dulu, jadi meja dulu aja sebentar. Ya, kita lihat, kita supaya cepat, kita akan pakai laptop dulu ya. Kita
ke Bandung. Oke, kita ke Cianjur. Loh, itu bolot namanya. Dan ada banyak orang-orang seperti itu. Nah, yang pertama firman Tuhan katakan, benih yang ditabur di pinggir jalan itu, orang itu mendengar firman Tuhan, perhatikan. Tetapi kemudian datang burung. Burung itu iblis. Tadi ujian sangat bagus. Iblis. Kemudian apa yang kita dengar itu kita tidak terima karena ada lagi dengar firman Tuhan, ada iblis mengganggu. Lagi dengar firman Tuhan, ini ada iblis mengganggu. Main-main. Orang lagi dengar firman Tuhan diganggu. Itu iblis. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Orang lagi dengar firman Tuhan. Makanya kalau kalian ketika dengar firman Tuhan, ada yang jalan-jalan. Ada yang jalan-jalan. Kita ulangi supaya tidak ada yang jalan dulu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada yang jalan-jalan, ganggu-ganggu, berarti itu memang rupanya manusia, tapi lagi dipakai oleh dia sedang menjadi burung, mengganggu teman-teman yang mendengar firman Tuhan. Makanya kalian jangan kalah. Dengar. Jangan kalau iblis. Dia dengar firman Tuhan, nggak terganggu deh, nggak dapat apa-apa deh. Silnya apa deh? Lucu. Siapa yang lucu? Hardy. Siapa? Bagaimana hasilnya? Semangat. Kenapa semangat? Karena ada Tante Vera yang walaupun duduk tetap meloncat. Halo? Ada apa dengan Sil? Oh, mantap. Apa? Makan. Tapi firman Tuhannya kita tidak terima, benihnya kita tidak terima. Kenapa? Karena ketika mendengar firman Tuhan, di sebelahnya ada yang colek-colek. Di sebelahnya ada, itu namanya yang dipakai sedang mengambil makanya jangan jadi iblis sekarang. Hei iblis, keluar dari sini. Oke. Om Hardy pernah lagi firman Tuhan kagum. Om Hardy kagum di sini. Ada di sini ya? Yang menangis lagi firman Tuhan. Tidak ada. Tapi nggak sebut namanya. Ada orang. Nah itu tante lagi. Yang ngompol. Om Hardy khotbah di sini. Semangat sekali. Sementara khotbah dia menangis ini anak. Om Hardy semangat. Puji Tuhan. Firman Tuhan mantap. Dia menangis. Om Hardy makin semangat. Dia makin menangis. Dia makin semangat. Ini firman Tuhan sedang kena. Mantap. Selesai khotbah, Om Hardy antar kol. Ayo maju ke depan. Semua maju, dia tetap menangis itu. Setelah saya didoakan, semua pulang, dia tetap menangis. Setelah dicek, ngompol dia tidak berani berdiri. Tapi apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti dengar. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang kan mendengar firman Tuhan seperti, tapi pikiran di mana? Mau diberkati? Dengar firman Tuhan. Jangan biarkan iblis mengganggu. Jadi kalau ada ini, biarkan. Tengking kalau dengan dalam Yesus. Kalau firman Tuhan lo katakan, lo bukan Om Hardy yang bilang lo. Sementara dia dengar firman Tuhan, coba penjelasannya bagus kalau yang di Lukas. Lukas lebih jelas ya penjelasannya. Tapi kembali ke ya di Lukas pasal yang ke 1. Lukas 8. Lihat aja ke depan, lihat ke depan aja. Lukas 8 ayat 12. Perhatikan pelan-pelan ya. Ini supaya penjelasannya jelas, jangan sampai Om Hardy bikin ini. Om
wah dibikin-bikin ini. Tidak. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Siapa yang mendengar firman Tuhan? Iya, angkat tangannya mendengar firman Tuhan. Iya, yang tidak ada angkat tangan berarti tidak mendengar. Orang mendengar itu panjang umur loh. Betul ini oma. Ada oma-oma 120 tahun. Ditanya sama cucunya, Oma, kenapa oma kok gak mati-mati? Ini cucunya penasaran, Oma kok panjang umur sih? Apa? Dia bilang, Oma kok panjang umur? Cucunya bilang, oh, Oma, kamu tahu kenapa Oma panjang umur? Oma kan tidak dengar. Waktu Tuhan panggil, Oma gak dengar. Itu cuma cerita. Orang mau mati ya mati aja. Gak ada urusan dengan telinga. Ini cuma oke. Kemudian datanglah iblis yang suka mengganggu itu, yang suka korek-korek. Bukan Umar yang bilang firman Tuhan loh. Iblis, burung. Di sini nggak ada burung. Tapi ada yang sebelah kiri kanan. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, mau selamat? Oke, dengar. Yang kedua. Kemudian yang kedua berbatu-batu. 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Menerimanya dengan senang. Amin. Firman Tuhan. Yes. 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 Oh, ada kan yang begitu? Bagaimana? Yes, mantap. Halo? Ada kan yang begitu kan? Waduh, puji Tuhan. Oh, haleluya. Di dalam gereja haleluya, keluar lupa. Kenapa? Karena waktu keluar ditendang orang. Kenapa kurang aja deh? Padahal dia sudah senang terima firman Tuhan. Ditendang orang. Berantem. Lupa. Oke. Tidak berakal, mereka percaya sebentar dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Terus pelan-pelan ya, pelan-pelan. 14. Ini laptop ini pelet aman. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Loh, siapa yang mau kaya? Ada banyak orang dengar firman Tuhan tapi dia pikirannya, saya miskin deh, saya orang tidak diberkati deh, jadi susah diberkati. Padahal firman Tuhan kata, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam kalian itu firman Tuhan harus hafalan itu. Aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam keras, dalam kalau kelimpahan, miskin atau kurang atau banyak? Banyak meluber, itu melimpah. Oke. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini yang terakhir. Hari tidak lupa di sini loh. Ada sesuatu yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dan ketekunan. Amin. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 di tanah yang baik. Pertanyaannya, ini pertanyaan sedikit saja. Kenapa di tanah yang baik kok beda hasilnya? Ayo. Ada yang tahu? Jawab. Kenapa? Ya. Kenapa? Loh, tanahnya baik loh. Tanahnya baik, subur, dipelihara, tapi kok hasilnya ada yang 100, ada yang 60, ada yang 3. Memang berhasil. Sekarang pertanyaan Om Hari mau tanya, mau 100 atau mau 10? Om Hari mau kasih uang, mau 50 atau mau 100? Ini uang pulsa ini. Berapa ini?
semua ini. Oke, sudah. Makanya kalau ikut Tuhan itu jangan takut-takut. Percaya saja, amin. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan. Maju aja dengan iman. Apa? Definisi iman apa? Ayo. Iman apa artinya? Ayo. Ini artis. Apa? Ayo. Artinya iman. Tuh. Ayo penari. Ayo. Ya, ada yang secara kita. Ya. Hah? Ya. Iman. Ada yang tahu? Coba pelan-pelan. Perhatikan, iman itu ialah, perhatikan, dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Harapan kita jadi apa? Jadi artis. Adakah di sini yang berharap nanti kalau saat ini yang cewek-cewek, nanti kalau sudah besar saya jadi istri kelima? Ada nggak? Nggak ada kan? Yang laki-laki, nanti kalau sudah besar saya jadi gelandangan? Ada? Ya, pasti tidak ada, amin. Ini cuma main-main. Om Ardi tahu ini cuma main-main. Tapi dengar, pasti pengharapan kita bagus, amin. Nah, iman ini perhatikan, dasar. Ya, ini hati-hati iblis ya, hati-hati dengan iblis. Orang lagi dengan firman Tuhan dia mengganggu, itu iblis. Itu firman Tuhan Om Hari yang katakan ya. Jadi kamu jangan kalah sama iblis. Tadi pujian tadi sudah katakan, kalahkan iblis. Jangan layani yang mengganggu firman Tuhan. Oke, perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita. Om Hardi mau tanya, sini. Ya, tempat dus ya. Kira tempat dus. Om Hardi mau tanya, apa di benakmu ketika kamu maju ke depan? Pertanyaannya susah-susah. Tapi kenapa kamu maju ke depan? Kamu maju ke depan karena apa? Malu-malu karena apa? Pura-pura lu duit. Lihat aja matanya aja sipit. Tahu gak kenapa sipit orang matanya? Kenapa orang Cina sipit? Ayo. Hanya, woi lu dia, enak tidak itu mah, makanya sipit. Dengar, ada harapan ingin dapat uang, tapi sementara berjalan, makanya diajak teman. Aduh, ada teman itu. Pikirannya apa? Karena kadang-kadang kita susah. Aduh, nanti apa yang terjadi? Dengan Tuhan tidak ada yang susah. Yang penting percaya. Oke. Sudah dapat. 50.000. Nanti ada lagi yang 100.000. Oke, konsentrasi dulu. Perhatikan, kembali. Jadi iman itu melangkah. Om Hadi mau tanya, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak berjanji akan siapkan air minum. Banyak ini berjuta-juta orang akan siapkan air minum di padang gurun, akan siapkan pakaian, tidak. Tapi mereka melangkah dan Tuhan pelihara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Siapa di sini yang mau berbuah, angkat tangannya. Ini inti firman Tuhan Om Hardi malam ini. Ayat tadi, Matius 13 ayat 38. Semua lihat ke depan. Sudah catat sudah? Sudah. Oke. Ini inti khotbah Om Hardi. Jadi benih itu adalah firman Tuhan. Nah, tapi Tuhan Yesus katakan lain. Perhatikan semua. Ingat, jangan diganggu. Oh, ayat 30 dari ayat 37, maaf. Ayat 37, sorry. Perhatikan. Semua lihat ke depan. Ya, Justin dengan siapa ini?
Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Siapa anak manusia? Siapa anak manusia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berarti Oke, ayat 38. Perhatikan. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu, sama-sama baca 2, 3. Anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus ketika dia katakan benih itu tumbuh, maka ada lalang, ada gandum. Di sini siapa yang lalang tidak tahu, siapa yang gandum tidak tahu. Tetapi hari ini Tuhan Yesus katakan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Siapa yang yakin percaya Tuhan Yesus angkat tangannya? Berarti kalian benih yang baik. Amin. Kalian adalah benih yang baik. Katakan kiri kanan, kamu benih yang baik. Iya, senyum dong, benih yang baik. Baru kontak. Enggak. Oke, semua kita benih yang baik ya. Sam, kamu benih yang baik. Oke, siap. Perhatikan semuanya. Ayat 38. Ayat 39, maaf, 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air sama, dan para penuai itu malaikat. Perhatikan. Jadi benih yang baik itu adalah anak-anak raja. Siapa di sini yang yakin dia anak raja? Berdiri semua. Berdiri semuanya. Simpan dulu bukunya semua. Simpan dulu bukunya. Sudah dapat semuanya? Oke. Yang